Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Alifian, NIM 211080010023 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Mata Kuliah Ulumul Quran. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang tafsir dan takwil dalam memahami Al-Quran. Rumusan masalah ini yang pertama ada dilematika epistemologi antara tafsir dan takwil, yang kedua ada terminologi tafsir dan takwil, dan yang ketiga ada korelasi antara tafsir dan takwil, yang keempat ada urgensi tafsir dan takwil dalam memahami Al-Quran, dan yang terakhir adalah ijtihad dan tafsir. Pada pembahasan pertama kali ini kita akan membahas tentang epistemologi dalam tafsir dan takwil. Dalam khazanah pemikiran Islam berkembang tiga jenis metodologi pemikiran yang dalam hal ini Abid Al-Jabiri menyebut dengan menggunakan tiga istilah, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Yang pertama ada bayani, sebuah metodologi yang berpusat kepada teks di mana teks tersebut sebagai otoritas penuh untuk menentukan kebenaran makna. Yang kedua ada burhani. Burhani ialah metodologi berpikir yang berpusat kepada akal, realitas, atau al-waqi, yaitu realitas alam dan sosial. Yang ketiga ada irfani, metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan atau pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Selanjutnya takwil dianggap istilah yang lebih representatif dalam mengungkapkan mental ketika menghadapi teks-teks dan fenomena-fenomena. Di bawah ini mengungkapkan bahwa kata takwil lebih cocok digunakan untuk menghadapi ungkapan-ungkapan yang butuh analisa mendalam dibanding istilah tafsir yang lebih pada pengertian-pengertian yang sudah jelas. Takwil secara umum adalah metode yang digunakan untuk menelusuri makna-makna Al-Quran dengan selain mengandalkan imajinasi dan akal burhani. Juga pada perkembangannya sangat mengandalkan intuisi atau isyarat, yaitu irfani. Selanjutnya ada terminologi tafsir dan takwil. Yang pertama terminologi tafsir dari Abu Hayyan, ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk hukum-hukumnya baik ketika berdiri maupun ketika tersusun, dan makna tafsir ialah mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya, dengan isyaratnya, ataupun najwahnya, yang kemungkinan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya. Yang kedua ada dari Al-Zarkashi, tafsir ialah ilmu yang memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Dan yang ketiga ada Al-Kilbi, tafsir ialah mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nas atau dengan isyarat ataupun najwahnya. Pendapat keempat dari Syekh Thohir, yaitu mensyarahkan lafaz yang sukar dipahamkan oleh pendengar dengan uraian yang menjelaskan maksud dengan menyebut muradif atau yang mendekati atau ia mempunyai petunjuk kepada suatu jalan. Dan yang terakhir pendapat dari Al-Jurjani, yaitu tafsir pada asalnya membuka dan menjelaskan menurut cara menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab karena ayat diturunkan dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali. Selanjutnya ada terminologi tentang takwil. Yang pertama ada pendapat dari Tamim Us-Sammah, takwil berarti interpretasi atau memalingkan makna, reklamasi yaitu seorang mufassir memalingkan makna ayat Al-Quran dari kemungkinan makna yang lain. Dan yang kedua ada pendapat dari Al-Jurjani, yaitu memalingkan lafaz dari makna yang dohir kepada makna yang mumtahil apabila makna yang mumyamil tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pendapat yang ketiga ada dari Imam Al-Ghazali, sesungguhnya takwil ialah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz dohir. Pendapat keempat dari Wahab Khalaf, takwil yaitu memalingkan lafaz dari zohirnya karena adanya dalil. Pendapat ini sedikit bertentangan dengan pendapat Abu Zahra yang berpendapat bahwa takwil adalah mengeluarkan lafaz dari artinya yang zohir kepada makna yang lain tetapi bukan zohirnya. Dan pendapat yang terakhir, pendapat kelima, yaitu
Menurut ulama lainnya, ta'wil ialah menerangkan suatu makna yang dapat diterima oleh lafaz. Selanjutnya kita ke pembahasan tentang korelasi antara tafsir dan ta'wil. Yang pertama, contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Quran surat Al-Ahqaf ayat 4. Apabila dimaksudkan di situ adalah perempuan pembawa kayu bakar, maka itulah yang dinamakan tafsir. Tetapi apabila yang dimaksud di situ adalah perempuan yang gemar menyebarkan fitnah, maka itulah yang disebut dengan takwil. Yang kedua, takwil lebih dalam daripada tafsir. Dan tafsir itu berdasarkan kepada makna zahir, lafaz harfiah ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, dengan kata lain, takwil dapat dijalankan atas dasar semacam hubungan langsung. Tetapi hubungan ini dalam proses tafsir bukanlah hubungan langsung, tetapi hubungan melalui medium yang berupa teks bahasa atau berupa sesuatu yang bermakna. Dan yang terakhir, menurut Al-Raghib, tafsir lebih umum dari takwil. Tafsir lebih banyak pemakaiannya dalam lafaz-lafaz dan mufradnya, sedangkan pemakaian takwil lebih banyak pada makna-makna dan susunan kalimat. Selanjutnya, kita pembahasan ke urgensi tafsir dan takwil dalam memahami Al-Quran. Untuk menyelami kandungan Al-Quran, seorang mufassir harus mempelajari dan menerapkan kaidah tafsir, terutama terkait pemaknaan kalimat-kalimat yang terdapat pada ayat. Ketika seorang mu'awil ataupun mufassir berhadapan dengan ayat dan maknanya memerlukan pemahaman yang khusus dan lengkap, maka ia dibolehkan untuk mentakwilkan ayat jika tafsir dianggap belum mampu dipakai secara sempurna. Namun, tidak semua ayat dapat ditakwilkan, karena dalam takwil harus memperhatikan syarat serta kaedah yang berlaku di dalamnya. Jika memenuhi syarat, maka berlakulah takwil. Namun jika tidak memenuhi syarat, tidak terpenuhi, maka pengalihan lafaz kepada suatu makna tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan makna ayat itu sendiri. Dan yang terakhir ada ijtihad dan tafsir. Proses ijtihad pada masa awal memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran. Dinyatakan demikian karena para sahabat juga sebagai mujtahid ketika dihadapkan pada permasalahan hukum yang baru berupaya dengan sungguh-sungguh dalam menggali makna dasar ayat Al-Quran sehingga mengeluarkan kandungan hukum. Meski demikian, ijtihad dalam perkembangan selanjutnya berbeda dengan tafsir. Ijtihad dan tafsir secara definisi memiliki unsur persamaan. Namun, dilihat dari sudut pandang keilmuan, keislaman, istilah keduanya dibedakan. Terdapat hubungan yang erat antara tafsir dan ijtihad. Ijtihad mengarah pada penemuan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan tafsir merupakan sarana untuk mengkaji dan memahami kandungan ayat Al-Quran, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya. Baik, terima kasih. Apabila ada yang kurang, saya minta maaf. Silakan memberi saran atau komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.